Selamat siang Bapak Ibu. Ya, semoga tetap semangat. Jadi siang ini kita belajar bagaimana bertani secara organik. Jadi siang ini sharing-sharing aja. Jadi kita belajar tentang pertanian organik. Jadi kalau tadi sudah banyak bercerita tentang integrated farming. Jadi kalau sederhananya seperti ini. Jadi kalau kita apanya Pak? Oh, oke. Biodata. Baik. Ya, perkenalkan nama saya Bumi Budi Santosa. Panggilan saya Budi. Jadi kebetulan saya praktisi di bidang integrated farming. Jadi ya sudah lama di bidang integrated farming. Ya, itu aja singkat. Ya nanti sambil jalan ya. Jadi ya kebetulan itu cerita aja sekalian. Jadi sebenarnya Bapak Ibu kan yang kalau kita mulai usaha atau apa kan mulai apa dari apa yang ada dalam diri kita, ya kan? Ya, jadi yang ada apa? Sampah gitu ya. Di Indonesia ini kalau kita lihat rata-rata per orang per tahun itu rata-rata 300 kilo. Jadi ini kan besar sekali. Ya, sayang sekali kalau sampah ini hanya dibuang. Padahal kita kalau bisa kelola mempunyai dampak yang luar biasa. Jadi sebenarnya dari 300 kilo ini kalau kita buat pakan, jadi untuk pakan ayam itu nggak usah beli. Satu keluarga bisa pelihara kira-kira 10 ekor. Jadi kalau kita konversi gitu ya sederhananya, satu keluarga bisa pelihara 10 ekor ayam tanpa beli pakan. Nah, tapi siang ini saya berbicara tentang pertanian. Jadi sebenarnya limbah rumah tangga itu bisa kita olah menjadi pakan, kemudian kita bisa olah menjadi pupuk organik cair, kemudian kita bisa olah menjadi pupuk organik padat. Jadi ya seperti yang sudah, jadi mulainya dari mana? Dari yang ada pada diri kita ya. Jadi kebetulan saya kelola sampah itu, jadi kalau kebetulan tempat saya di Sidoarjo, jadi di kota. Kebetulan saya nggak punya lahan, jadi saya nanam di lantai 3. Jadi kebetulan rumah saya ya nggak terlalu besar, jadi saya kelola sampah itu untuk pertanian. Jadi kalau kita ngomongnya keyhole garden, mungkin Pak Bayu sering cerita, jadi kebutuhan sayuran itu bisa kita penuhi dari kita usaha sampah yang ada di rumah. Jadi ini tempat saya, jadi dari yang ada ya. Nah kemudian seperti ini, ya. Nah saya iseng, jadi isengnya begini, jadi tiap minggu saya nanam sayur, waktu itu saya nanam kangkung. Jadi saya punya planter bag yang ukuran 1 meter itu, saya tanemin tiap minggu gitu. Jadi setiap minggu saya panen dan tiap minggu saya nanam. Jadi ya tiap minggu saya panen kemudian saya bagi-bagi ke tetangga. Lama-lama tetangga kok sungkan dikasih, akhirnya beli. Akhirnya terpaksa jualan. Ya gara-gara nanem. Ternyata permintaannya tinggi Bapak Ibu, jadi nanti kita belajar bersama tentang 3 pupuk itu. Jadi ada pupuk organik cair, pupuk organik padat, dan pupuk organik hayati. Jadi kalau 3 kita padukan menjadi satu, pertumbuhannya cepat gitu. Karena cepat, akibatnya kangkung yang saya pelihara ini rasanya manis. Kenapa? Kemudian seratnya sedikit, soalnya umurnya pendek. Jadi kalau standar kita jualan, jadi saya terpaksa jualan, jadi belajar juga jualan. Ya, jadi standar kita panen di ketinggian 30 cm. Jadi nggak tahu umurnya berapa, pokoknya pas 30 cm kita panen. Nah ternyata umur 30 cm itu kalau kita lakukan secara bagus itu ya, nggak sampai umur 20 hari sebenarnya sudah panen. Akibatnya apa? Kangkungnya rasanya manis, kemudian kangkungnya seratnya sedikit. Nah terpaksa jualan. Jadi ya sekarang produksi kami per minggu 1 ton. Ya, pelan-pelan. Jadi ternyata proses ya ini
terpaksa jualan, sungguhan terpaksa jualan. Ketika mau berhenti, nggak boleh sama customer. Kenapa? Pak, nanti belinya di mana? Gitu. Iya. Jadi kami nggak promosi, jadi atau ini termasuk promosi enggak, sebenarnya cuma cerita saja ya. Ya, cerita jadi penjualan kami ya gitu, customer kemudian cerita, akhirnya tiap minggu kita bisa produksi 1 tonan. Ya akhirnya ya mau nggak mau kita harus lebih profesional. Jadi kalau dulu memang kan ini apa namanya ada step by step gitu loh. Jadi kalau sedikit jadi nggak terlalu mikir, tapi kalau sudah banyak kemudian ada kontrak ya ini butuh strategi. Karena itu ya kita nikmati aja dari apa yang ada diri kita kemudian melangkah secara pelan-pelan. Nah ini sekelumit tentang ya jualan sayur saya. Ya Bapak Ibu, sebenarnya pertanian itu ada tahapan-tahapan. Jadi yang pertama ini adalah pertanian minim residu kimia. Sayang di Indonesia ini nggak dilakukan. Jadi akibatnya apa? Yang di pasar itu kadang-kadang residunya sangat tinggi. Kebetulan di tempat ini kan sentral sayur ya. Jadi di tempat sini Batu dan sekitarnya ini sentral sayur. Jadi kalau pasar grosir sayur itu ada di Mantung, kemudian ada di Karangploso. Jadi pusat sayur Jawa Timur daerah sini. Kadang-kadang begini, petaninya suruh makan sayurnya sendiri nggak mau. Iya, kenapa? Karena pestisidanya terlalu tinggi. Jadi penyakit sama pestisida kadang-kadang kejar-kejaran. Iya, kalau Bapak Ibu perhatikan kan iklan pestisida 1, kemudian berapa bulan lagi ada pestisida berikutnya gitu ya, kejar-kejaran antara penyakit sama pestisida. Akibatnya apa? Ya petaninya sendiri kadang-kadang ya nggak mau makan. Kenapa? Ya racunnya tinggi. Jadi sayang di Indonesia nggak melakukan itu ya. Nah sebenarnya kemudian kalau level berikutnya adalah pertanian semi organik. Nah hidroponik ada di sini. Jadi kalau Bapak Ibu usaha di hidroponik, sebenarnya hidroponik itu adalah di tengah-tengah. Nah yang paling bagus sebenarnya adalah pertanian organik. Jadi pertanian organik itu yang tidak menggunakan pupuk kimia, sudah tidak menggunakan pestisida kimia. Nah di sini kadang-kadang kita ngomongnya adalah sayur yang bisa menyembuhkan. Jadi kebetulan saya juga ikut banyak grup, jadi terutama yang sakit-sakit kanker dan lain-lain. Saya tanya, bisa nggak membedakan sayur yang saya jual dengan beli di pasar? Kalau orang sehat saya tanya nggak bisa bedakan, cuma ya rasanya lebih manis, lebih renyah gitu aja. Tapi kalau orang sakit bisa bedakan, terutama yang sakit kanker. Jadi yang sakit kanker biasanya kalau beli di pasar, dia makan konsumsi sayur, padahal sayur kan sehat. Berhubung banyak kimianya, yang dirasakan tubuhnya makin sakit. Kemudian kalau ada anak yang hiperaktif, kemudian ya seperti itu, nggak tenang, malah aktif gitu. Tapi kalau beda dengan sayur organik. Jadi kalau sayur organik dikonsumsi, dia lebih tenang, anaknya lebih santai gitu ya, di badan juga enak gitu. Nah terutama juga untuk orang-orang yang sakit. Ya, yang baik kolesterol, diabetes dan lain-lain itu. Banyak kesaksian dari teman-teman yang sudah melakukan. Jadi melakukannya, jadi sudah yang biasanya tergantung obatnya banyak sudah mulai berkurang gitu ya. Jadi sebenarnya satu paket antara olahraga, makanan dan istirahat itu sebenarnya satu paket. Jadi kalau kita bisa lakukan itu, kesehatan kita lebih baik. Nah, siang ini kita belajar tentang pertanian organik. Jadi sebenarnya semua yang kita lakukan ujung-ujungnya ke sehat. Jadi baik pertanian, peternakan atau perikanan, jadi semua yang kita lakukan nanti bagaimana bisa menyehatkan. Jadi prinsipnya sederhana aja sebenarnya. Bapak Ibu pernah dengar ya kalau di laut itu logam beratnya tinggi. Ya kan kalau ikan-ikan di laut itu logam beratnya tinggi. Kenapa? Karena di laut sudah tercemar logam berat. Akibatnya kalau dikonsumsi ikan-ikan yang di laut itu kurang sehat. Nah ini bedanya begini, kita coba yang kita kasih makan itu bukan yang negatif, tapi positif. Kalau di sini biasanya kita kasih jamu-jamuan. Jadi baik misalkan pertanian, peternakan, atau perikanan, jadi yang dikonsumsi itu adalah yang sehat. Kalau di perikanan, di peternakan, di pertanian ini, bagaimana membuat tanahnya itu benar-benar seimbang. Jadi bagaimana struktur tanahnya, unsur hara, makro, mikro, bakteri dan lain-lain kalau seimbang itu lebih baik. Jadi sebenarnya
tadi kemarin mungkin sudah banyak cerita ya, kalau pestisida itu banyak risikonya, baik untuk anak, kemudian petaninya atau ibu hamil, jadi risikonya sangat tinggi. Nah, sebenarnya di Indonesia, jadi syarat organik itu adalah mengandung tanah. Jadi organik itu satu ekosistem yang kembali ke alam gitu ya, bukan hanya satu tapi holistik semuanya. Baik tanahnya, lingkungannya, airnya, udaranya, semua harus bersih. Nah, salah satunya adalah tanah. Nah, pada saat ini kita belajar bagaimana nanti bagaimana mengolah tanah ya. Jadi kalau kita sederhananya gini, jadi kalau yang penting dalam menanam itu yang pertama adalah medianya, kemudian kebutuhan pupuk atau nutrisi, kemudian ada cahaya, ada kebutuhan air, kemudian perawatan tanaman. Nah, nanti kita belajar kurang satu, sebenarnya ada genetik di situ. Jadi sebenarnya genetik tanaman juga mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Ya, jadi ada genetik. Iya, nanti dibagikan. Iya, nggak apa-apa. Ya, jadi kita belajar pertama media tanaman. Jadi media tanaman, jadi fungsinya adalah untuk menyediakan ruang, kemudian oksigen, air, dan nutrisi. Jadi media ini. Nah, kadang-kadang orang awam yang bukan di bidang pertanian kadang-kadang berpikir bahwa akar itu nggak bernafas, padahal akar itu bernafas. Karena itu akar itu membutuhkan ruangan untuk bernapas. Jadi kalau medianya terlalu padat, tanamannya nggak bisa subur. Kenapa? Ya mungkin satu sisi dia nggak bisa masuk ke dalam, satu sisi yang lain pernapasannya kurang. Jadi nanti kita bentuk media itu yang rongganya bagus. Nah, yang kedua harus menyediakan oksigen. Jadi kenapa? Karena dia bernafas itu. Akar itu bernafas. Jadi dia membutuhkan oksigen. Kemudian juga harus mengikat air dan kemudian menyediakan nutrisi. Kita satu-satu ya. Nah gini Bapak Ibu, jadi sebenarnya tanah alami itu, kalau Bapak Ibu perhatikan, ngikat airnya yang biru ini, ngikat airnya itu 25%. Tetapi kalau sudah padat mulai berkurang, jadi 18%. Kemudian organiknya 5%. Kalau yang sudah padat, yang sering ditanami, biasanya kandungan organiknya cuma 2%. Jadi jauh. Jadi kalau tanah itu enggak dikasih pupuk organik, biasanya mineralnya itu banyak. Jadi lebih banyak ini ya, banyak sekali. Akibatnya seperti pasir, seperti gurun gitu ya. Kalau terlalu lama sering ditanam tanpa dikasih pupuk kimia, akibatnya apa? Yang tadi saya cerita tentang ruang, oksigen, pengikatan air dan lain-lain, kurang. Akibatnya apa? Tanahnya enggak subur. Yang disebut tanah subur itu kan yang tadi, yang saya cerita tadi. Ada ruang, ada nutrisi, ada mengikat air, nah itu tanah yang subur. Nah sebenarnya tanah alami seperti ini. Jadi nanti kita bentuk, media kita itu mendekati seperti ini. Nah jadi kalau gampangnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan tanahnya itu padat seperti ini, akarnya nggak bisa masuk ke dalam. Jadi yang bagus kan tanahnya masuk ke dalam. Kalau kita pegang seperti remah, kalau ini kalau kita pegang bulat. Nah ini tanah kurang subur, ini tanah subur. Nah bagaimana caranya supaya salah satu yang kami sarankan adalah menggunakan arang sekam. Ya, untuk memperbaiki salah satunya. Jadi bisa arang sekam ini bisa membuat aerasi tanaman lebih baik, daya simpan airnya lebih baik, pertumbuhan mikrobanya juga lebih baik. Jadi kenapa kok arang bukan sekamnya? Kalau arang itu mengikat airnya tinggi. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, arang itu lebih mengikat air dibandingkan bukan arang gitu ya. Nah kalau Bapak Ibu juga perhatikan, kalau kita sakit, biasanya kita kan makan yang hitam-hitam itu apa? Norit ya, tahu ya. Kenapa makan norit? Norit itu bisa menyerap racun. Nah sebenarnya ini hampir sama fungsinya, jadi bisa menyerap racun-racun yang ada di tanah. Akibatnya tanamannya jadi subur. Jadi kalau mau caranya model seperti ini sederhana, kalau pengen cepet modelnya seperti ini. Ini 1 jam selesai, 1 drum. Jadi kita punya drum dari besi, kemudian kita kasih kipas, kita taruh sekam di atasnya, dibakar 1 jam, 2 jam udah selesai. Ya cara pembuatan arang kalau pengen cepet. Jadi dikasih blower bawahnya, cepet. Nah Bapak Ibu ternyata begini,
Penambahan 1% bahan organik, pupuk atau kompos tanah itu ke dalam tanah bisa meningkatkan daya simpan. Jadi ini berdasarkan penelitian. Karena itu salah satunya adalah kasih bahan-bahan organik tadi. Biasanya idealnya per meter persegi yang awal belum dikasih pupuk 5 kilo per meter persegi. Memang kendalanya kalau pupuk organik itu jumlahnya agak banyak. Jadi kalau misalkan 5 kilo per meter persegi, 1 hektar berapa? 50 ton. Karena itu akibatnya kalau kita pertanian harus terintegrated antara peternakan sama pertanian supaya biayanya nggak besar. Jadi kalau kita ideal 1 meter persegi kita kasih 5 kilo, hasilnya bagus. Nah kemudian yang perlu kita ketahui dalam tanah ini adalah pH tanah. Jadi kadang-kadang kan banyak yang cerita ke saya, Pak tanah saya sudah saya pupuk, kok hasilnya kok jelek, kemudian saya tambah pupuk lagi kok nggak bisa naik. Nah itu ternyata hubungannya dengan pH. Jadi pH itu kalau pH-nya terlalu asam, jadi misalkan 4,5 yang dibuang itu 71%. Artinya apa? Percuma Bapak Ibu pupuk. Soalnya 75% yang dibuang. Semakin naik pH-nya, makin berkurang yang dibuang. Nah akhirnya yang ideal adalah di 6,5, nggak ada yang dibuang. Karena itu waktu pertama kita mulai menanam, terutama di skala besar kita cek pH-nya. Jadi kita sampling tanahnya itu pojok sana, sini, kemudian kita rata-rata, kira-kira pH-nya berapa. Nah gitu. Jadi pH yang bagus antara 6,5 sampai 7. Nah hubungannya ini Bapak Ibu, jadi kalau, ya ini aja gampang, jadi kalau kita lihat tabel ini, jadi kalau misalkan pH-nya 4,5, ini yang diserap ya, model-modelnya yang diserap. Yang diserap itu hampir nggak ada, cuma besi aja yang diserap tinggi. Ya kan, yang diserap tinggi cuma ini. Tetapi beda dengan 6,5, hampir nitrogen diserap, fosfor diserap, potasium diserap, besi malah sedikit. Mangan, boron, nah ini. Karena itu kita harus naikkan pH itu menjadi ideal. Secara konvensional biasanya penaikan pH itu, bentar ngecek pH-nya dulu ya. Cara ngecek biasanya paling gampang menggunakan pH meter. Jadi alatnya pH meter bisa dicek, jadi tinggal ditancap aja pH-nya berapa. Kalau misalkan pH meter nggak ada, kita bisa pakai kertas lakmus. Jadi nanti kita cek kemudian kita warnanya warna apa sesuai dengan pH-nya. Atau gitu kita bisa pakai kunyit kalau nggak ada semua. Jadi kunyit kita taruh di tanah, jadi kalau modelnya seperti ini, asam, kalau seperti ini, netral. Jadi kita penting sekali pH itu. Nah untuk menaikkan pH secara konvensional biasanya pakai kapur pertanian. Jadi kita naikkan. Kemudian atau pakai dolomit. Bedanya kapur pertanian sama dolomit itu adalah ini. Kalau kapur pertanian cuma CaCO3, kalau dolomit ada Mg-nya. Karena itu saya sarankan mending pakai dolomit, jadi lebih lengkap, ada kandungan Mg-nya di situ. Nah biasanya kebutuhannya, jadi kalau pH-nya semakin asam kebutuhannya juga semakin besar. Jadi kalau kita lihat kebutuhannya seperti itu. Jadi kita naikkan. Nah kemudian nanti kita juga besok ya kita praktek ngolah lahan. Jadi ngolah lahan. Jadi kita besok kita belajar buat bedengan. Jadi besok kita belajar double digging, jadi artinya apa? Supaya perakarannya itu lebih dalam. Jadi biasanya kita buat bedengan, sebenarnya bedengan itu nggak ada aturan, tapi biasanya kita pakai bedengan itu ukuran 1 meter. Jadi biasanya lebarnya panjangnya 10 meter, yang bawah itu 1 meter, kemudian yang atas biasanya kita pakai 80 cm. Nah, caranya begini, kita ambil top soilnya dulu, jadi ini bagi ini 5 meter, kita ambil top soilnya dulu, kita taruh di sini. Kita taruh di sini. Top soilnya. Kemudian kalau top soil sudah diambil, kita garu tahu ya, yang ditusuk seperti ini. Garpu. Nah itu artinya untuk apa? Supaya lebih dalam. Nah habis di garpu, nah ini dikasih bahan organik. Ininya bahan organik. Nah kemudian yang tadi topsoil sini dipindah lagi ke sini.
Jadi perakarannya lebih dalam. Nanti Bapak Ibu lebih jelas nanti baca seperti itu ya. Besok praktek. Jadi kenapa? Supaya perakarannya lebih dalam. Seperti tadi saya cerita, semakin dalam sebenarnya perakaran, semakin bagus untuk tanaman. Nah sayangnya kalau terlalu padat, akarnya nggak bisa masuk ke dalam. Ya. Nah sekarang kita belajar tentang pupuk ya. Jadi kebutuhan pupuk, nutrisi. Nah pada dasarnya kebutuhan pupuk itu yang utama adalah NPK. NPK, kalau kita ibarat nasi itu seperti ini. Jadi kalau nasinya itu NPK itu. Kemudian kalau buah sayurnya itu sekunder ada S, C, A, M, G. Kemudian yang ini BOZN ya, susunya gitu. Jadi sebenarnya ini semuanya ini harus terpenuhi kalau kita mau tanah kita ideal. Harus ideal. Nah ini harus terpenuhi. Yang banyak memang NPK. Karena itu misalkan N itu biasanya banyak di mana? Di daun. Kemudian kalau K, kalium banyak di buah dan bunga. Kemudian kalau akar banyak di, fosfat banyak di akar. Karena itu kadang-kadang ada istilah gini, kalau mau buat pupuk, daun kembali ke daun, batang kembali ke batang, akar kembali ke akar. Kenapa? Kandungannya ya banyak seperti itu. Nah kemudian N, jadi banyak di asola kacang-kacangan ini ya, fungsi pembentukan pertumbuhan. Nanti Bapak Ibu baca aja, soalnya waktu kita nggak terlalu banyak. Kemudian fosfor, P, itu akar. Jadi gampangannya N itu untuk daun dan pertumbuhan, P, fosfor itu untuk akar, kemudian K biasanya hubungannya dengan buah. Jadi bagaimana pembentukan buah dan gula. Jadi kalau banyak yang di bidang buah-buahan, jadi nanam buah-buahan, pupuknya banyak yang K, jadi K. Jadi ini ya, supaya manis gitu, supaya manis. Nah biasanya begini, jadi kalau pemupukan, jadi pemupukan awal, pemupukan dasar itu mengandung P tinggi. Jadi kalau kita pupuk dasar, P-nya tinggi. Kemudian baru susulan awal, N-nya tinggi, supaya pertumbuhan. Baru susulan kedua ada P dan K. Kemudian susulan ketiga adalah K lagi, supaya buahnya nggak rontok, manis gitu ya. Seperti itu. Nah untuk melihat bahwa pupuk kita memenuhi apa enggak, biasanya kita lihat dari daunnya ya. Jadi kalau misalkan daun yang sehat itu warnanya hijau, kemudian kalau kekurangan N itu biasanya seperti itu, fosfor seperti itu ya. Jadi dari daunnya bisa kita lihat. Nah setiap tanaman nanti beda-beda. Jadi rata-rata kalau ini pakai tanaman jagung seperti ini. Nah kemudian besok juga kita praktek tentang zat PT. Mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar ya, zat PT pertumbuhan. Jadi nanti biasanya ada gibberellin, auxin, dan kemudian ada sitokin. Jadi ini semua nanti hubungannya dengan pertumbuhan. Jadi biasanya kalau auxin itu supaya pertumbuhannya cepat dan lain-lain. Nah tadi saya cerita kenapa sayur saya kok cepat. Soalnya saya buat pupuknya itu dari buah dan sayur. Ternyata dari buah dan sayur auksinnya tinggi. Ya, nanti ini. Nah, tadi kan ada pupuk organik padat, pupuk organik cair, pupuk hayati. Nah, biasanya gunanya beda-beda. Kalau pupuk organik cair itu untuk pertumbuhan. Kalau pupuk organik padat gunanya adalah memperbaiki struktur tanahnya. Nah, hayati itu nanti untuk memperbaiki mikro yang ada di sekitar tanaman itu. Soalnya unsur itu nggak bisa diserap kalau nggak ada bakteri pengurainya. Nah itu gunanya pupuk hayati. Jadi kebanyakan di Indonesia itu kan sering kasih pupuk ya, tapi nggak bisa diserap tanaman. Kenapa? Nggak ada bakteri pengurai di situ. Soalnya kenapa? Cuma kasih pupuk kimia aja. Ternyata pupuk kimia itu memberi makan tanaman tanpa memberi makan bakteri. Karena itu harus dikasih pupuk organik supaya kasih makan tanaman dan memberi makan bakteri. Nah ini jadi kalau pupuk organik kompos ya, jadi bisa memperbaiki kualitas tanah, nutrisi tanaman dan lain-lain. Ya, besok kita praktek, jadi langsung aja besok ya. Nah ini, jadi kalau pembuatan kompos, sebenarnya kompos itu adalah penstirilan alami.
Jadi kalau kita buat kompos, suhunya itu naik sampai 78. Terus jadi pembuatan kompos sebenarnya pensterilan. Kemudian baru kalau kita bolak-balik itu biasanya umur 43 hari sudah selesai, sudah dingin. Tapi kalau kita nggak bolak-balik biasanya waktunya bisa 3 bulan. Jadi tergantung metode yang kita lakukan. Jadi biasanya kalau 3 hari sekali kita balik, 3 hari sekali kita balik itu cepat jadi komposnya. Nah biasanya ciri-ciri kompos yang sudah jadi, biasanya ini, sudah tidak berbau, sudah tidak panas, sudah berwarna gelap, sudah menyerupai tanah. Ini penting. Kenapa? Seringkali kan kadang-kadang gini, kita mupuk kok tanamannya mati. Soalnya pupuknya belum jadi sebenarnya. Kalau belum jadi itu artinya apa? Ada bakteri di situ. Nanti tanaman sama bakteri bersaing. Akibatnya apa? Tanamannya kalah, mesti warnanya kuning. Jadi sebenarnya pupuk itu kalau dikasih jumlah besar, enggak apa-apa. Soalnya dia sudah menyerupai tanah. Jadi sudah jadi tanah, jadi dia kembali ke tanah lagi. Jadi subur. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membuat pupuk organik, jadi biasanya ini, kalau buat pupuk dari misalkan limbah sayur, ini ya, jadi NPK-nya ini. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau N paling tinggi di mana? Urin kelinci. Ya, urin kelinci. Artinya apa? Kalau mau buat pupuk untuk tanaman daun, urin kelinci paling baik di antara yang lain. Soalnya N-nya paling tinggi. Jadi ini kalau disemprotkan ke tanaman, langsung hijau. Tanamannya hijau. Nah, kalau untuk P yang banyak mana? Limbah ikan. Jadi sebenarnya waktu awal penyemaian, pupuk yang bagus adalah dari limbah ikan. Jadi dicampur dengan limbah ikan. Kenapa? P-nya tinggi, jadi perakarannya banyak. Nah kemudian kalau untuk K, jadi untuk buah-buahan, yang paling tinggi adalah di buah dan sayur. Jadi kalau Bapak Ibu bergerak dalam perkebunan buah-buahan, bisa menggunakan limbah buah dan sayur. Jadi hampir di tempat ini juga begini, nggak ada yang buang. Jadi di tempat ini nggak ada yang buang. Dulu masih sederhana ya. Waktu awal konsep kami adalah seperti belajar di hutan. Artinya begini, di hutan itu nggak ada yang sapu, nggak ada yang biasa ya. Jadi nggak ada yang mupuk, tapi kenyataannya di hutan itu subur. Kenapa? Suburnya dari mana? Suburnya ternyata dari daun-daun yang ada di atasnya. Nah itu pernah saya coba begini. Pupuk selada saya kembalikan ke selada. Ternyata subur sekali. Sawi saya kembalikan ke sawi. Ternyata ya subur. Jadi ternyata ya belajar di hutan kan nggak ada yang mindah kan. Di hutan itu ini. Kemudian juga kalau di hutan kan ada daun-daun yang jatuh, nggak ada yang sapu, akibatnya makin lama makin tebel. Jadi kalau istilah kita adalah selimutnya Tuhan. Jadi Tuhan kasih selimut di tanahnya. Ternyata kalau tanah dilapisin sama daun-daun, penguapan dari bawah itu kan terhambat. Akibatnya apa? Cacing hidup di situ, bakteri hidup di situ, semua tanahnya menjadi lebih subur. Jadi hutan itu nggak ada yang pelihara tapi tetap subur. Nah tapi ini ada mengalami perkembangan lagi, jadi kita lagi rubah jadi banyak kolam-kolam, jadi nanti integratednya lebih kompleks. Jadi kalau kita ngomong integrated, nanti kalau banyak ini, misalkan banyak celah ya ditambahin lagi gitu ya, tambahin lagi gitu. Nah ini, nah kemudian Bapak Ibu kalau misalkan kalau hormon, jadi tadi gribulin, auksin dan lain-lain, nah kita lihat auksin kalau mau cepat-cepat tinggi ya ini hampir sama buah dan sayur ini, yang tadi saya cerita. Kenapa tanaman saya sebelum umurnya kok sudah panen? Soalnya auksinnya tinggi dari buah, limbah dan sayur. Jadi kalau mau cepat-cepat kemudian pertumbuhannya cepat, buat auksinnya itu dari buah dan sayur. Jadi kalau yang limbah ikan kan cuma 3, tapi buah dan sayur lebih cepat. Jadi intinya begini, kalau limbah ikan itu bagus untuk waktu awal akar. Limbah buah dan sayur bagus kalau sudah produksi. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, Helmus enzim selulosa. Selulosa itu memecah ikatan yang ada di rumput-rumputan. Biasanya kalau kita campur ke dalam pakan ternak, sapi, kambing dan domba, nanti lebih tercerna ininya, rumputnya. Jadi kalau kita campur di ini pakai limbah dan sayur,
kotorannya sapi nanti nggak bau. Kenapa? Ikatannya sudah terpecah dulu. Jadi dia enzimnya tinggi ini, selulose buah dan sayur ini. Jadi kalau kita campur, besok juga praktek buat silase. Nah itu kalau kita campur dari pupuk dari limbah buah dan sayur, hasilnya luar biasa. Jadi kotorannya nggak bau. Kenapa? Ikatan selulose itu sudah dipecah sama enzim ini. Nah kalau misalkan pupuk padat, jadi ini hubungannya dengan ini ya. Kalau N paling tinggi ada di mana Bapak Ibu? Di unggas. Jadi kalau Bapak Ibu pelihara tanaman sayur, kalau bisa pelihara unggas. Unggas itu ayam, bebek, puyuh, yang ini unggas. Kalau misalkan K paling tinggi ada di mana ini? Kalau K di domba dan kambing. Jadi kalau Bapak Ibu di bidang perkebunan buah-buahan, integratednya paling bagus adalah pakai kambing atau domba. Kenapa? Soalnya pupuknya ini K-nya tinggi. Nanti kalau dikasih ke buah-buahannya produksinya bagus, rasanya manis. Ya. Nah kemudian, nah ini mungkin Bapak Ibu perhatikan ya, yang bawah sendiri. Jadi abu kayu. Jadi sebenarnya abu kayu itu, yang tadi saya cerita untuk meningkatkan pH. Kan tadi pakai dolomit atau pakai kapur pertanian. Sebenarnya ada lagi yang lebih istimewa, sebenarnya pakai abu. Jadi abu. Karena itu sebenarnya waktu kita kasih arang itu kan mesti ada abunya. Itu mau nggak mau itu sudah menaikkan pH. Jadi Ca dan Mg itu menetralisir keasaman lahan. Jadi sebenarnya tadi kalau misalkan sudah dikasih ini, biasanya sudah cukup. pH-nya antara 6 sampai 7. Ya, jadi kesimpulannya begini. Jadi pupuk unggas, dan kelelawar biasanya kaya fosfat dan nitrogen. Jadi baik untuk pupuk dasar atau pupuk sayuran daun. Kemudian guano itu dari kelelawar Bapak Ibu ya. Ini P-nya tinggi. Jadi kalau ada di dekat kelelawar itu sebenarnya istimewa. P-nya tinggi, guano. Nah kemudian kalau pupuk kandang domba, kambing, kaya kalium, baik untuk buah-buahan. Nah, sapi itu nitrogen dan kalium baik untuk menyuburkan tanah. Jadi kalau tanahnya sudah, yang tadi saya keras dan lain-lain, pupuk terbaik adalah kotoran sapi. Jadi kalau yang tanahnya sudah keras dan lain-lain, pakai kotoran sapi. Nah kalau misalkan mau buat pupuk seperti ini juga bisa dari ikan, tulang, dan lain-lain ya. Ya. Nah sekarang metode pemberian pupuk. Jadi pemberian pupuk itu ada macam-macam, ada 2 ya. Jadi lewat stomata, mulut daun, atau lewat akar. Nah kalau stomata ini kan kecil, jadi bukanya ini pada pagi hari. Waktu proses fotosintesis. Karena itu nyiramnya nyemprotnya harus pagi hari. Nggak boleh itu, nggak boleh siang atau sore. Ini beda kalau kita semprot insektisida atau pestisida nabati. Hewan-hewan kutu dan lain-lain itu suka jalan sore-sore. Akibatnya nyemprotnya harus sore. Beda dengan pupuk ini ya. Nah kalau akar bebas, jadi terserah ya. Ini lebih cepat, kalau lewat akar ini lebih lama. Ya, jadi tadi sudah, jadi kalau pupuk organik itu memberi makan tanaman dan mikroba. Tetapi kalau pupuk kimia hanya memberi makan tanaman aja. Akibatnya apa? Mikrobanya mati. Nah sekarang kita pemeliharaan tanaman, jadi hama ya, jadi biasanya ini, jadi insektisida nabati itu cuma hanya mengusir, mencegah atau memabukkan aja, mengganggu reproduksi ini. Dan sistemnya adalah sistem kontak. Jadi sebenarnya ada 2 sistem, sistemik sama sistem kontak. Sistemik itu masuk ke jaringan. Nah ini yang berbahaya. Sebenarnya di insektisida, pestisida itu yang bahaya adalah sistemik ini. Kalau kontak masih bisa dicuci. Tapi kalau sistemik sudah nggak bisa, itu sudah masuk ke jaringan.
Nah kadang-kadang petani kan senengnya yang caspleng gitu ya. Kasih langsung mati gitu. Wah itu hati-hati, racunnya paling tinggi. Hati-hati. Kalau bisa sekali seterusnya. Nah ini berarti sistemik gitu. Kalau kontak kena udara, kena air hujan itu bisa luntur. Nah kelemahan nabati ini nih gampang terurai. Jadi ya ada plus minus ya. Karena itu kalau kita di bidang organik ini kalau bisa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi kalau bisa, kalau kami ini 1 minggu 2 kali kami semprot. Kena serangan, nggak kena serangan kita semprot aja. Soalnya apa? Peptisidanya buat sendiri, kan nggak mahal. Jadi kalau bisa nanti juga yang ditanam, misalkan ya dibutuhkan pestisida ya harus kita tanam supaya kita nggak beli. Nah, jadi nanti bisa dibaca aja. Nah ini, rata-rata kalau misalkan untuk penyakit jamur, nah pakai mimba, bawang putih, cengkeh, dan lain-lain. Misalkan kutu, daun, biasanya pakai jahe, lengkuas, dan lain-lain. Misalkan serangga, bisa air kartuba, dan lain-lain. Jadi nanti Bapak Ibu bisa pelajarin ya. Kemudian begini, nggak ada ini Pak, yang ada apa? Biasanya gitu. Biasanya caranya begini, sesuatu yang nggak dimakan di tempat itu, yang nggak terserang penyakit atau nggak makan ulat di tempat itu, mempunyai anti ulat di situ. Jadi itu bisa dibuat untuk insektisida atau pestisida. Nah itu bisa. Nah biasanya begini, semakin banyak bahan kita gunakan semakin baik. Jadi kan semakin rata gitu. Jadi ya enaknya kalau kita pakai organik ini sudah dicampur-campur aja, nggak, kadang-kadang nggak apa-apa. Ya. Jadi ini nanti secara detail, jadi Bapak bisa pelajarin aja, saya bagi aja nanti materinya. Ini juga pestisida organik. Nah, kemudian yang penting lagi dalam kita menanam adalah cahaya. Jadi ya cahaya. Jadi cahaya itu penting. Jadi sayur-sayuran itu membutuhkan cahaya. Nah nanti kita praktek juga. Jadi kebutuhan sinar matahari. Jadi biasanya Bapak Ibu bisa nanti install ya. Jadi nanti bisa install namanya luxmeter. Ya, luxmeter. Nanti lambangnya seperti lampu. Jadi nanti kita praktekkan waktu di lapangan, jadi kita bisa lihat cahaya. Kenapa kadang-kadang kalau kurang cahaya biasanya kita ngomongnya kutilang ya, kurus tinggi langsing, jadi kutilang. Jadi kurus tinggi, nah itu kurang cahaya. Tanaman sangat membutuhkan cahaya. Nah, jenis-jenisnya beda-beda. Jadi ada yang biru ini. Nah, tapi yang paling ideal adalah sinar matahari seperti sinar matahari, itu lebih lengkap itu. Jadi cahayanya seperti sinar matahari. Jadi itu biasanya yang warnanya seperti sinar matahari itu kandungannya sudah lengkap. Jadi bisa meningkatkan fotosintesis, mendorong pertumbuhan tanaman, dan klorofilnya lebih baik biasanya kalau sinarnya. Tapi kadang-kadang kan orang-orang biasanya di macam-macam gitu ya. Nah, ini berdasarkan panjang harinya. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan golongan lektes dan ini biasanya cahayanya sedikit. Jadi kalau kami banyak nanam jenis lektes itu, jadi kebutuhan cahayanya cuma 3-4 jam aja per hari. Artinya dia butuh cahaya cuma 3-4 jam. Nah kalau medium seperti kentang, brokoli, dan lain-lain, ini biasanya jadi butuh 4-6 jam. Nah tapi yang ini, golongan ini butuh sinar matahari yang banyak. Termasuk melon. Jadi melon, kemudian semangka dan lain, biasanya butuh cahayanya banyak, karena itu banyak di dataran rendah. Jadi cahayanya banyak, jadi pukul 6-8 jam. Kalau misalkan itu kurang, biasanya nggak optimal. Kalau kelebihan juga nggak optimal juga. Sambil contoh, selada, kalau di sini kan bisa besar-besar. Tapi misalkan selada ini dibawa ke Surabaya atau di dataran rendah Surabaya, Mojokerto, Gresik dan lain-lain, seladanya itu cuma tinggi langsung keluar bunganya. Jadi pertumbuhannya cepat, dia nggak optimal. Beda kalau di sini kan bisa mengembang gitu. Dia memang butuh dingin dan cahayanya nggak terlalu banyak cahayanya.
Itu sangat mempengaruhi. Nah, demikian juga begini, misalkan nanam kangkung bawa sini, kalau di Mojokerto dan lain-lain, kangkung itu cuma 1 bulan udah panen. Di sini bisa 3 bulan. Kenapa? Soalnya cahayanya kurang. Jadi sebenarnya tanaman itu ada kebutuhannya masing-masing. Nah, sekarang kita belajar tentang air ya, jadi irigasi. Jadi prinsipnya begini, penguapan air tanah dan pemakaian air tanaman itu seimbang dengan curah hujan dan air irigasi. Jadi air yang digunakan oleh tanaman plus air yang menguap dari tanah itu sebanding dengan curah hujan atau irigasi. Jadi imbang, nggak boleh berlebih, nggak boleh kurang. Nah, misalkan airnya kurang, biasanya begini, tanamannya layu, kurang air. Sebenarnya di tanaman ini ada lapisan air, tapi akar nggak bisa ngambil airnya itu, soalnya sedikit sekali. Yang bagus seperti ini. Jadi ada air di sekitar tanah, nah bisa ini, tapi nggak ada yang buang. Beda dengan sebelahnya, ini bagus, tapi banyak yang buang, masih ada yang buang. Kalau ini kebanyakan air. Kalau kebanyakan air, tanamannya jadi layu, kuning. Kenapa? Tanamannya nggak bernafas. Kan kadang-kadang kita senang kalau nyiram banyak gitu. Tapi hati-hati, nyiram banyak nanti berlebih, tanamannya jadi kuning. Yang bagus apa? Nyiram, kalau sudah keluar sedikit, hentikan. Jadi kalau kita di pot itu nyiramnya juga nggak usah banyak-banyak gitu. Maksud saya, jangan sampai airnya keluar dari pot. Nah ini jadi air tadi hubungannya dengan tanaman apa yang mau kita tanam. Jadi kalau banyak air ya nanam padi. Karena itu padi ditanam pada musim hujan. Kebutuhan airnya itu 9.000 sampai 25.000 meter kubik. Jadi besar sekali. Jadi ini menyesuaikan ya. Nah kemudian kalau misalkan di daerah itu enggak banyak air, tanamannya adalah pakai ini kacang hijau. Kebutuhannya cuma 3.000 sampai 5.000. Jadi lebih sedikit. Nah, kemudian yang penting lagi kalau kita tentang air ini, kita harus tahu pada waktu kapan masa kritis air itu. Jadi kalau jagung padi saat pembuahan dan pengisian biji. Jadi sudah pembungaan, jadi sudah bunga, nah itu harus kasih air, jangan sampai kehabisan. Kalau perlu misalkan nggak ada air, ya harus di diesel atau diirigasi. Ini penting-pentingnya. Brokoli gobes ini hampir semuanya ya. Ya seperti ini. Jadi ada masa-masa kritisnya. Kalau sayur ini hampir merata, soalnya pertumbuhannya kan hampir sama, jadi hampir merata. Nah, salah satu nah ini jadi untuk penyiraman irigasi tadi kita pakai irigasi. Jadi irigasi nanti kita praktek irigasi ini jadi untuk mempercepat kerja kita. Kenapa? Di pertanian itu yang mahal adalah tenaga kerja. Jadi mau nggak mau kita harus mau masuk dalam teknologi. Jadi kan sekarang sudah mulai masuk teknologi. Salah satunya adalah irigasi. Irigasi pada prinsipnya ada 2, sprinkle jadi yang spray itu, kemudian sama yang tetes. Nah macam-macamnya banyak. Kalau ini misalkan jarak yang kabut, jarak 1 meter, 2 meter, sampai yang bisa jaraknya 25 meter. Jadi sprinkle, jadi sesuai dengan kebutuhannya. Nah nanti habis break kita ke lahan, langsung praktek kita lihat sistem irigasi ini. Sprinkle. Nah sprinkle ini, ya jadi kekurangannya sebenarnya tidak cocok untuk tanaman yang ini seperti cabai, melon. Kenapa? Kan basah semua. Nah basah semua untuk ini cabai kemudian melon itu kan membuat penyakit. Akibatnya nggak cocok. Yang cocok untuk apa? Tanaman sayur, daun. Nah ini kan tanaman daun. Jadi kami pakai sprinkle semua. Kenapa? 2 supaya lembab, supaya pertumbuhannya bagus. Nah sebenarnya sprinkle ini bukan hanya untuk nyiram, biasanya kami campur juga pupuk organik cairnya atau pestisida organiknya. Kenapa? Sekalian kerja. Jadi ya sekalian nyiram, sekalian pupuk, sekalian pestisida. Jadi satu rangkaian, enggak satu-satu. Jadi kan hemat tenaga, hemat waktu. Ya ini kelembapannya. Nah ini di tempat kami, jadi pakai sprinkle, jadi ini di dataran rendah. Pakai ini di atasnya ini kita pakai screen, pakai ini.
Nah kemudian ada irigasi tetes. Nah ini irigasi tetes. Nah ini memang netes, kadang-kadang petani kok netes ditusuk. Nah enggak, sebenarnya memang netes. Ya dipikir buntu, enggak, ini memang netes. Jadi namanya juga irigasi tetes. Nah ini biasanya kita pakai seperti tanaman-tanaman yang tadi saya cerita. Jadi misalkan ini melon, timun, stroberi, cabai, tomat yang butuh minum tapi enggak butuh lembab di daunnya biar enggak kena terserang penyakit. Ya. Nah ini lebih efisien lagi. Jadi kalau pakai ini sebenarnya efisiensinya dibandingkan bisa 70-80% dibandingkan irigasi biasa. Nah kami sudah pakai ini sudah lama, jadi kendalanya sebenarnya ini tempat kami di Mojokerto, ini ada teman dari Mojokerto juga. Jadi tempat kami di Mendawar, Mojokerto itu kan kering, panas. Akibatnya pada waktu musim kemarau itu bukan warna hijau tapi coklat, nggak ada tanaman. Nah kami pakai sistem irigasi tetes. Nah ternyata tempat kami hijau sendiri. Akibatnya apa? Tikusnya ke tempat kita semua. Jadi kendalanya ternyata kalau kita mau maju ya harus bareng-bareng gitu. Gak bisa satu-satu. Soalnya satu kampung itu ke tempat kita. Hijau semua. Ya jadi bedanya jadi ini tidak membutuhkan pompa, rata-rata ketinggian 4 meter sudah cukup, jadi istilahnya setengah bar sudah cukup. Jadi ini jadi biasanya prinsipnya ya, ada penampungan air, ada filter supaya enggak butuh, baru kemudian saluran-saluran pipa irigasinya. Nah tapi kalau tadi sprinkle itu sesuai dengan speknya, ada yang membutuhkan 1 bar, 2 bar, 3 bar gitu. Kalau di tempat kami nanti kebutuhannya 3 bar, jadi kalau misalkan spek pompanya, biasanya yang ketinggian di atas 30 meter. Jadi biasanya 30 meter itu speknya 3 baran. Kalau kurang pompanya, jadi kalau kurang pompa tekanannya kurang, satu ada yang hidup, satu ada yang enggak gitu. Berarti itu kurang tekanan. Jadi sebaiknya kan kalau yang bagus kan semua hidup dan sama semua. Nah ini jadi kalau biasanya ini irigasi tetes, ya modelnya. Nah ada yang model stick, jadi misalkan pakai seperti ini, pot-pot bisa pakai model ini. Jadi model-modelnya banyak, nanti waktu praktek aja kita lihat secara langsung. Nah kalau sudah semua, kalau panen, jadi kalau kita panen biasanya gini, tinggi tanaman cuma 25-30 cm. Ya, ketentuan panen dan lain-lain ini. Kemudian, nah ini jadi gini aja. Nah biasanya ini sorting, kalau proses pengolahan ya, sorting ini cuci, washing, dan seperti ini. Packaging dan lain-lain. Nah ini tempat kami. Nah biasanya kami kirim sayur itu kami masukkan styrofoam, kami kasih es. Jadi aqua kami bekukan airnya supaya apa? Di konsumen sudah ini masih segar. Jadi modelnya seperti ini. Jadi kami kasih es batu ya. Nah, kemudian kita kirim. Ya, oke. Saya agak cepat soalnya waktu kita ini. Kita buka forum diskusi. Ya, silakan sebentar nunggu itu dulu. Mic. Baik, tes baik. Terima kasih Pak Budi, izin bertanya. Ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama tadi kan dilihatkan tabel-tabel untuk kohe Pak ya. Ada kohe kambing dan kohe ayam serta kohe sapi ya. Pertanyaan saya Pak, tadi saya lihat kan di daerah dekat tempat saya itu kan ayam nggak ada ya.
Tapi kalau kita misalkan pakai kohe kambing apa bisa ya Pak? Kan saya lihat di unsur N-nya kayaknya nomor 2 juga ya Pak ya. Yang domba 1,28 kalau nggak salah Pak. Apa dimungkinkan seperti itu ya untuk digunakan untuk bertanam sayur. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan pupuk vermikomposit ya. Saya lihat tadi ada yang malah lengkap sampai hormon-hormonnya Pak. Bisa enggak Pak ya, ini pertanyaannya, nanti cacing itu dikasih makan kohe kambing dulu ya, biar lebih kaya gitu ya, sehingga ya yang tadi vermikomposit kan dari cacing Pak, makanannya dari kohe ya, saja itu apa memungkinkan ya Pak, biar dapat kandungan hormon-hormon yang tadi ya. Terima kasih. Cek, ya, baik. Jadi sebenarnya gini Bapak Ibu ya, ini memang yang baik, tapi sebenarnya kan gini, jumlah itu kan kualitas sama jumlahnya berapa. Jadi misalkan sebenarnya kalau kita dalam bidang ngitung-ngitungan pupuk dan lain-lain itu sebenarnya gampangnya gini, kebutuhannya berapa, misalkan N-nya kebutuhannya 10, nah 10 itu dari faktor apa, misalkan kandungannya misalkan 5 gitu, berarti kan jumlahnya cuma 2. Tapi kalau misalkan nggak ada yang 5 kan bisa misalkan 3, berarti kan jumlahnya cuma 3 gitu. Maksud saya ngerti nggak maksud saya? Kalau kualitasnya rendah berarti jumlahnya lebih banyak. Ya memang misalkan nggak ada ayam is oke, nggak apa-apa, jangan berhenti menanam. Jadi sebenarnya di alam itu nanti mengalami keseimbangan. Nah sebenarnya bukan hanya kotoran ayam aja, kohe ayam aja yang bagus untuk ini. Sebenarnya yang paling bagus adalah dari daun. Saya pernah coba ini Bapak Ibu ya. Di tempat ini kan saya banyak sayur ya. Jadi kira-kira Bapak Ibu menurut ya analisa aja, saya pupuk pakai daun sama pakai kohe, kira-kira bagus mana? Yang kohe berapa? Orang yang 1, 2, 3, 4, ya yang daun semua. Ya banyak juga. Ya, ternyata Bapak Ibu lebih baik yang daun. Kenapa? Ternyata kalau daun itu dari daun langsung ke tanah. Tapi kalau kohe dari daun dimakan dulu ternaknya baru ke tanah. Artinya apa? Nutrisinya masuk ke ternaknya. Jadi ada sebagian yang ada bagian yang hilang. Akibatnya apa? Kalau kita menggunakan, kalau saya cerita, selada kemasukan selada, kangkung saya masukkan kangkung. Ini cuma percobaan yang saya lakukan ya. Ternyata dampaknya bagus. Tapi belum terpuji secara ilmiah ya. Saya juga lagi nyoba begini. Belajar monokultur, kadang-kadang saya takut dimarahin sama yang di luar gitu. Kan harus rotasi tanaman toh. Kalau kita mau kan harus rotasi. Saya nyoba belajar yang tadi saya cerita, belajar di hutan. Di hutan itu ternyata nggak ada yang ganti tanamannya. Ya kan? Nggak ada yang ganti tanamannya, kenapa kok subur? Nah sebenarnya selada ini yang saya lakukan ini hampir 2 tahun nggak saya rotasi. Ya kalau ada teori yang katakan begini, ya nanti ada nutrisinya yang hilang dan lain-lain. Tapi gini, kenapa itu bisa hilang? Sebenarnya kan kebanyakan orang itu cuma mengambil, nggak ngembalikan. Yang bikin masalah itu sebenarnya kita ngambil semua yang ada di alam tanpa kembali ke alamnya itu tadi. Kembali ke tanahnya. Nah saya coba seperti di hutan. Di hutan tuh nggak ngambil tapi memberi terus. Ya kan, dia nambah terus, daunnya tambah terus dan terus. Nah ini nyoba, ternyata kalau kita lakukan yang kita ambil kemudian dari sampah-sampah kemudian kita masukkan lagi ke lahan, ternyata subur. Tapi saya nggak berani ngomong secara wah ini harus satu jenis, wah ini dimarahi orang. Ya, jadi seperti itu. Nggak apa-apa Pak. Jadi misalkan ada sapi. Jadi prinsipnya juga begini. Semakin banyak jenis yang Bapak gunakan, sebenarnya semakin bagus. Ya, saya pernah baca buku begini. Pada zaman dulu, sebelum zaman Nuh, ternyata umur manusia itu ratusan tahun. Ribuan tahun ya, ratusan tahun. Tapi zaman Nuh ke bawah, umurnya puluhan tahun. Ada buku mengatakan begini, kenapa itu terjadi? Karena banjir. Kenapa banjir? Banjir itu mencuci tanah,
Akibatnya apa? Ada bagian-bagian tertentu yang hilang di tanah itu. Akibatnya apa? Umur manusia menjadi pendek. Kenapa menjadi pendek? Karena manusia asalnya dari tanah. Jadi sebenarnya kalau kita lebih dalam lagi, sebenarnya kesehatan itu dimulai dari mana? Dari tanah. Kalau Bapak Ibu buat tanah yang bagus, subur sekali, dampaknya kesehatan juga luar biasa. Ini sudah kami lakukan ya, jadi ternyata dampaknya itu seberapa Bapak Ibu mau sehat seberapa. Betul kalau Bapak Ibu tadi Bapak cerita bahwa cacing itu salah satu yang terbaik. Kenapa? Kalau di situ ada racun, ada apa? Cacing nggak bisa hidup. Ya, hampir sama misalkan kita ke tempat sampah kok banyak larva-larvanya gitu. Itu kadang-kadang pandangan orang kan itu jelek, kotor, ya kan? Enggak, sebenarnya kalau ada larva, ada itu hidup, berarti tanahnya di tempat itu enggak ada racun. Artinya apa? Itu organik. Itu kalau dikembalikan ke alam itu luar biasa dampaknya. Nah, gini, sebenarnya ada tadi kan cacing diganti kotoran kambing, bisa, tapi terlalu rumit. Jadi sebenarnya begini, kalau cacing pasnya adalah kotoran sapi, soalnya sudah jadi bubur. Makanannya cacing kan bubur. Yang sudah kotorannya sudah dibubur apa? Ya sapi bisa, bebek bisa. Yang Bapak Ibu perhatikan kotorannya bentuknya cair. Berarti kan bentuknya itu langsung dicerna sama cacing. Kalau kambing kan bentuknya bulat-bulat. Iya kan? Bulat-bulat. Berarti kenapa? Berarti bulat-bulat itu kalau kami anjurkan ya untuk buah saja. Jadi kalau misalkan cacing, biasanya kami pakai itu dari kotoran sapi sama buah dan sayur, itu cacing. Jadi kalau misalkan kambing, kurang kami sarankan, soalnya harus giling lagi, energinya kan banyak buang. Jadi menurut saya apa yang ada dimanfaatkan yang tepat gitu, tepat guna. Kenapa kok kotoran kambing, kotoran domba itu bagus untuk buah? Soalnya dia pelan, larutnya itu pelan. Kan buah juga tahunan. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau pupuk misalkan tapi manusia kan maunya instan ya. Akibatnya apa? Kotoran kambing digiling dan lain-lain. Maksudnya kan biar cepat terserap. Tapi sebenarnya enggak, biarkan aja sesuai dengan alaminya aja kalau saya. Biarkan dia pupuk bukan enggak boleh ya. Boleh, pupuk aja di buah dan sayur dia kan lambat. Jadi penguraiannya lambat dan itu kan nanti dibutuhkan oleh tanaman ya. Jadi kalau cacing kalau untuk kotoran kambing tidak kami sarankan, pakai kotoran sapi saja. Jadi nanti kalau saya bicara tentang habis ini juga materi saya tentang peternakan, salah satu bahan yang kita gunakan adalah cacing. Jadi cacing ini istimewa. Jadi kalau Bapak Ibu pernah dengar kalau sakit tipes biasanya kan mengonsumsi cacing. Kenapa mengonsumsi cacing? Ternyata ada asam amino lisin sama metonin tinggi di situ. Lisin metonin itu bagus untuk regenerasi sel. Jadi kalau ususnya rusak cepat diperbaiki. Jadi kalau untuk cacing tidak saya sarankan untuk pakai kotoran kambing. Tapi cari kotoran yang lembut-lembut. Jadi ya tadi sapi, kotoran. Ya kalau Pak Bayu mungkin sering cerita ya kalau misalkan dari bebek nanti kita larinya ke cacing sutra dan lain-lain. Jadi sesuai dengan habitatnya apa. Jadi ya seperti itu. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kenalan Pak, nama saya Reksa. Saya ingin menanyakan ada 2 pertanyaan nih Pak. Sebelumnya saya di rumah sudah menggunakan teori jadam sulfur, jadam GMO dan JLS Pak. Saya ingin menanyakan apakah jadam itu termasuk organik Pak? Karena kan proses pembuatannya itu kami menggunakan bahan apa ya, kayak kimia gitu Pak, kayak seperti soda api, NaOH. Lalu yang kedua, kebetulan di rumah juga saya mengolah maggot Pak dari limbah sayuran. Nah, ini sisa kasgotnya itu apakah bisa untuk media tanam Pak?
dan berapa kandungan nutrisinya? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ya, kebetulan Jadam itu kan dari Korea, kemudian dia konsen di organik. Ternyata di peraturan organik Indonesia, sulfur itu masih diperbolehkan. Jadi kalau menyemprotnya pakai sulfur masih diperbolehkan. Jadi masih termasuk organik. Jadi sulfur, jadi ya saya tahu kemudian dipanaskan supaya mencair, kemudian disemprot ke. Jadi sulfur itu juga bagus, jadi terutama untuk golongan-golongan. Ya hampir sama kalau kita sakit kulit. Sakit kulit itu apa? Biasanya mandi air belerang gitu. Sekarang tanamannya kita kasih belerang supaya mandi belerang. Artinya apa? Biar dia nggak ada jamur, virus dan lain-lain, bisa mencegah. Jadi saya lihat peraturan organik masih diperbolehkan, ya nggak apa-apa. Nah kemudian maggot, jadi bagus sekali. Jadi sebenarnya yang organik itu nanti kan limbahnya, jadi limbahnya maggot. Kalau tadi ada limbahnya cacing, kascing, jadi ini limbahnya maggot juga bagus sekali untuk ini. Mau bedanya maggot sama cacing begini, maggot itu keseimbangan asam aminonya kurang bagus. Jadi kalau penggunaannya tinggi di dalam buat pakan di unggas, biasanya bulunya rontok. Beda dengan kalau kita kasih cacing, karena itu biasanya kami padukan cacing sama maggot untuk keseimbangan. Jadi kalau kita buat pakan itu yang bagus adalah bukan hanya proteinnya berapa tinggi, tapi keseimbangan asam amino di situ. Itu hampir sama kalau misalkan kita kasih darah sama bulu. Darah itu proteinnya tinggi, tapi penggunaannya juga nggak terlalu tinggi. Kenapa? Kalau dikasih juga kurang baik, keseimbangannya nggak bagus. Jadi maggot bagus, jadi tapi berapa persen mesti tinggi ya. Jadi gini, semakin semakin tinggi yang dimakan bahannya, yang dimakan ternak, biasanya kotorannya juga nilai nutrisinya semakin tinggi. Jadi sebenarnya kotoran yang paling bau, Bapak Ibu pernah ngecek nggak kalau misalkan ada ayam, ada bebek, ada puyuh, yang paling bau mana? Enggak, yang paling bau sebenarnya puyuh. Ya kalau misalnya kondisinya sama ya, kalau misalkan satu basah satu enggak, yang basah itu yang bau. Tapi sebenarnya puyuh itu mempunyai kandungan protein paling tinggi di antara yang lain. Akibatnya apa? Dia kotorannya makin bau. Jadi sebenarnya puyuh yang dipelihara dengan cara baterai, kemudian ayam petelur, itu bagus sekali untuk maggot. Jadi kalau mau, sebenarnya maggot juga secara alami kalau kita di kandang itu kadang-kadang dia ada sendiri di dalam, di bawah-bawahnya gitu. Atau misalkan di tempat sampah kita, misalkan itu kadang-kadang maggot ada masuk sendiri itu. Karena kan gini, ya prinsip alam ya, ada gula, ada semut gitu. Jadi kalau dia masuk ke situ. Jadi ya maggot bagus, hampir sama dengan cacing, tapi lebih istimewa cacing. Kenapa? Yang tadi saya cerita, keseimbangan asam aminonya lebih baik daripada maggot. Maggot memang termasuk salah satu makan alternatif masa depan, karena cepat sekali. Jadi 2 minggu sudah bisa panen, jadi cepat sekali. Nah, jadi kedepannya nanti semakin kecil. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan ya, nanti lihat di asola di belakang bawah itu sebenarnya kemarin sudah dipanen separuh. Hari ini sudah penuh lagi ternyata. Kan kemarin angkatan yang kedua dari sini kan buat praktek pakan ya asolanya. Ternyata dalam waktu nggak sampai 2 hari sudah penuh lagi. Artinya begini, kedepannya itu nanti sebenarnya bentuk makanannya, bahan makanannya itu makin kecil. Jadi kalau istilah di peternakan ada namanya single cell protein gitu ya, semakin kecil, nah nanti kenapa? Soalnya pertumbuhannya cepat. Ini hampir sama kalau misalkan nanti asola itu ada macam-macam ya, ada asola jenisnya asola, kemudian ada wolfia, kemudian ada mata lele gitu ya. Semakin kecil, yang paling kecil itu namanya wolfia, jadi titik-titik. Itu sebenarnya cepat sekali itu pertumbuhannya. Dengan catatan begini, panennya jangan banyak-banyak, ambil aja 30% saja. Kan kita cuma butuh 3 kolam aja, supaya balik lagi ke semula gitu. Ya, oke. Ya mungkin ada yang lain? Ya silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Mohon izin Pak, saya Heri dari Gresik. Kebetulan saya punya usaha petani melon Pak. Petani melon, hidroponik, sistem NFT.
Sebab dengan menggunakan sistem hidroponik atau NFT, cost terbesar biaya itu dari AB mix dan pestisida dan fungisida, Pak. Pertanyaan saya sekarang, saya ingin bercita-cita, apakah bisa AB mix itu kita ganti dengan menggunakan pupuk organik, terutama pupuk organik cair, ya, di mana kalau AB mix itu, Pak, saya juga ikut pelatihan terkait membuat racikan AB mix itu kan dari 15 unsur hara mikro itu luar biasa karena itu kimia semua. Apakah bisa mensupport kemudian unsur organik dimasukkan sehingga nanti melonnya menjadi melon organik yang sistem hidroponik? Itu satu, Pak. Kedua, saya mohon izin bertanya terkait masalah yang dimaksud dengan definisi pupuk organik. Sebab di Indonesia sesuai dengan Kementan, Pak, ada 2 pupuk organik. Pertama pupuk organik, kedua pupuk organik yang diperkaya oleh mineral. Pertanyaan saya yang kedua ini, Pak. Pupuk organik yang dimineral, menurut Bapak itu betul atau tidak, Pak? Sebab petani sekarang sudah dijejeli oleh pemerintah untuk pakai pupuk organik diperkaya oleh mineral. Contohnya salah satu produk-produk yang dikeluarkan dari BUMN. Dan ini kan kalau memang itu bukan pupuk organik, sama aja pemerintah meracuni petani yang sekarang dipaksa dengan membeli, misalnya membeli urea harus dipaketkan dengan salah satu merek produk yang harus dibeli paket sehingga mereka bisa berorganik lagi. Terima kasih, Pak, mohon jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek ya. Ya, jadi sebenarnya selama ini kami nggak bergerak di hidroponik tapi organik. Jadi hidroponik salah satunya kan tidak menggunakan tanah, Pak. Tapi is okay sebenarnya, is okay. Tapi kami belum melakukan percobaan secara mendetail gitu. Pada dasarnya bisa. Tapi yang tadi saya cerita, jadi NPK-nya itu dari mana? Kan tinggal, tapi memang kendalanya di organik itu kadang-kadang jumlahnya ini nggak konsisten, Pak. Jadi nggak konsisten. Karena itu kalau cuma misalkan ya, tadi misalkan N paling banyak di mana? Kalau misalkan pakai cair. Jadi pakai cair yang paling banyak adalah urin kelinci gitu ya. Jadi prinsipnya urin kelinci misalkan kita fermentasi kemudian dibagi dibuat apa namanya abemik gitu ya. Jadi abemik. Nah, kemungkinan bisa. Nah, tapi kami belum ada data secara real gitu ya. Soalnya kami biasanya masih menggunakan media tanah. Nah, media tanah ini kan kalau hidroponik kan memang fungsi 100% dari air. Tapi kalau media tanah kan masih menggunakan ada tanah yang tadi saya cerita, misalkan dicampur pupuk kandang, dari kuhe kambing, dari kokopit, dari ini. Ini kan melengkapi semua dari unsur haranya itu. Jadi kalau dari kita model melon tapi belum besar ya, kami nggak terlalu besar, pernah budidaya melon menggunakan sistem organik, tetap manis, Pak. Jadi kemarin kemanisannya saya cek bisa 15 breednya, 15-16 breed. Jadi lumayan manis. Ini nggak pakai pupuk kimia sama sekali. Jadi ya, tapi kami nggak pakai hidroponik, ya, masih belum mencoba. Soalnya konsen kami ada di organik. Salah satu organik syaratnya adalah tanah. Jadi kita harus pakai tanah. Ya, kemudian kalau untuk kalau saya nggak mau mengomentari pabrik di luar, Pak. Jadi udah saya nggak tahu itu, soalnya nggak ngecek secara ilmiah. Sebenarnya kita bisa cek aja pupuk itu kandung mineralnya apa, ya. Tapi sebenarnya begini, yang besok Bapak Ibu nanti bukan besok, nanti kita belajar macam-macam pupuk. Nah, tadi sebenarnya macam-macam kan ada dari tulang, dari ini, sebenarnya mineral semua itu. Jadi kalsium dan lain-lain, nah itu bagus semua. Jadi kalau kita sih maunya mandiri saja. Nah, sebenarnya pupuk kita nanti berasal apa enggak? Dari tanamannya aja deh. Jadi nanti kalau tanamannya besar-besar, rasanya enak, pertumbuhannya cepat. Yang tadi saya cerita, misalkan kita nanam sawi sebelum 1 bulan sudah panen, loh, berarti pupuknya pas gitu. Jadi secara ya sederhana gitu ya. Memang kalau kita mau jualan harus dicek semua. Nah, sebenarnya di dalam di dalam pupuk itu yang penting ini Bapak Ibu ya, keseimbangan antara C, N. Minta tolong dibuka, Pak. Bentar.
Ya, jadi keseimbangan C per N, Bapak Ibu pernah dengar? Ya, jadi keseimbangan C, karbon dan nitrogen. Pupuk organik yang bagus itu biasanya antara 25 sampai 35. Ya, C ratio. Jadi C itu karbon, biasanya itu serat. Kemudian N itu nitrogen. Biasanya tentang pertumbuhannya cepat. Jadi nitrogennya cepat. Jadi CN ini sebenarnya antara 25 sampai 35. Itu yang bagus. Kalau lebih misalkan C-nya terlalu tinggi, dia nutrisinya nggak banyak. Akibatnya tanahnya juga nggak subur. Nah, kalau C-nya terlalu rendah, biasanya penguapannya terlalu tinggi. Jadi yang ideal pupuk itu rasio antara karbon dan nitrogen itu 25 sampai 35. Jadi yang C itu hubungannya dengan serat itu ya. Yang N itu hubungannya dengan nitrogen. Nitrogen itu dengan yang hijau daun, yang protein dan lain-lain itu. Jadi semakin banyak N sebenarnya semakin bagus nyala gitu, tapi enggak. Jadi di alam itu ada keseimbangan. Jadi keseimbangannya yang bagus adalah antara 25 sampai 35. Nah, jadi tanah itu, jadi kalau kita buat pupuk biasanya untuk menambah mineral kita kasih dolomit. Jadi kita kasih dolomit. Nah, tapi biasanya kami dolomit itu kita ganti dengan arang sekam. Jadi dia juga mengandung arang sekam kemudian sama abu, itu mineralnya tinggi. Jadi yang tadi saya cerita tabel-tabel ini. Nah, itu sebenarnya salah satu istimewanya abu. Jadi abu itu istimewanya kalau kita lihat di mikroskop tajam-tajam itu. Jadi waktu penyemaian, waktu awal kasih atasnya kasih abu biar nggak dimakan belalang atau yang kecil-kecil itu. Kenapa itu nggak dimakan itu sama semut dan lain-lain itu. Ya mungkin itu Pak, saya nggak mau komentari yang ini. Ya ini agak panjang nggak apa-apa. Ini udah molor 15 menit. Kita break dulu. Atau pertanyaan? Ya, oke, satu lagi. Ya terserah yang mana. Ya. Oh, udah. Enggak, pendek aja pertanyaannya. Karena kita udah ngoleksi LRT dari sekarang Pak, nanamnya mungkin setahun lagi. Tapi saya udah naruh LRT, limbah rumah tangga. Apakah itu nanti bakal ada akibat karena terlalu lama misalnya kalau jarak 1 tahun lagi. Tapi juga banyak limbah yang lain, air kelapa tua, dan serutan kelapanya tuh, yang sisa-sisa nyerut. Nah, apakah itu bisa berfungsi sebagai bukan yang beras, cucian beras itu, air cucian beras. Nah, apakah bisa disamakan tuh yang air kelapa dengan air cucian beras? Misalnya kita bisa naruh LRT di air kelapa, boleh tidak? Kalau terjadi begitu, karena kita air kelapa banyak tapi cucian beras biasanya kurang, sehingga kalau ditumpuk suka agak bau gitu. Terima kasih Pak. Iya, jadi pemanfaatan IRT ya 1 tahun lebih enggak apa-apa Pak. Jadi sebenarnya prinsip fermentasi itu seperti sama kalau kita bikin wine atau anggur gitu. Semakin lama sebenarnya semakin baik. Dengan catatan penyimpanannya baik. Tapi enggak apa-apa Pak. Jadi alam itu luar biasanya, biarkan aja nanti kembali ke tanah. Jadi kan prinsipnya gini, kadang-kadang orang kelirunya gini, buat pupuk organik cair juga sebenarnya lama-lama juga jadi seperti tanah. Artinya apa? Kalau kita kasihkan ke tanaman, tanamannya nggak mati. Tapi kadang-kadang gini, kita kan takut mati gitu, kadang udah dikasih pengenceran gitu. Jadi kadang-kadang kan kita nggak tahu ini bener nggak prosesnya, ada bakteri enggak, ada di situ ada enggak. Tadi saya kurang jelaskan yang ini ya. Salah satu ciri misalkan ini adalah pH-nya adalah 3 sampai 4. Nah, pH 3-4 itu sebenarnya steril. Jadi seperti ada di lambung kita, steril. Nah, itu ya nanti semua kenapa itu penting?
Soalnya itu yang bisa melarutkan semua vitamin. Ya, vitamin ada dua macam, yang larut air sama larut lemak. Yang bisa melarutkan dua-duanya alkohol sama cuka. Nah, cuka ini adalah fermentasi tadi. Kalau Bapak buka, fermentasinya jadi cuka. Kalau Bapak tutup, jadi alkohol. Gunanya apa? Itu melarutkan kandungan nutrisi yang ada di bahan. Nah, semakin lama semakin banyak bahan yang terlarut. Nah, itu bagus untuk kita buat pupuk tadi. Sebenarnya pupuk kami ada yang 1000 hari. 1000 hari itu 3 tahun. Ya. Nah, kemudian begini, air kelapa. Air kelapa itu luar biasa, Pak. Biasanya kami buat pakai obat. Kenapa di tempat kami mahal air kelapa itu? Lebih murah cucian beras. Air kelapa itu mengandung mineral. Nah, kalau air gula itu cuma mengandung air cucian beras itu cuma mengandung karbohidrat aja. Air kelapa lebih lengkap mineralnya. Karena itu kalau kita buat obat dan lain-lain biasanya kita pergunakan air kelapa. Nah, kemudian kalau mau istimewa lagi, kelapa yang kita potong warnanya merah. Pernah tahu ya kalau kita potong warnanya merah. Kita ngomongnya tapi kelapa hijau, padahal warnanya merah. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin nanti ada pertanyaan kita lanjutkan aja di luar. Jadi kita break sebentar, nanti kita kembali langsung praktek di greenhouse sebelah. Terima kasih, semoga bermanfaat.